Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratu Aini, mahasiswa Unsik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam yang mencakup: pertama, konsep iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala; yang kedua, konsep dan ruang lingkup agama; tiga, hubungan ilmu, amal, dan iman; 4. Konsep agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. 5. Dekadensi moral. 6. Moderasi beragama. 7. Sumber-sumber ajaran Islam. Konsep iman dan takwa. Pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana ya'minu imanan, yang secara etimologi berarti yakin atau percaya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi alladzina amanu asyaddu hubbalillah, yang artinya orang yang beriman sangat luar biasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah berarti percaya dan cinta kepada ajaran Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apa yang dikehendaki Allah menjadi kehendak orang yang beriman, sehingga dapat menimbulkan tekad untuk mengorbankan apa saja untuk mewujudkan harapan dan kemauan yang dituntut Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang kedua, hadis. Dalam hadis dinyatakan bahwa iman adalah hati yang membenarkan, lisan yang mengucapkan, dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Iman Islam termasuk dalam rukun iman, sedang aplikasinya di dalam rukun Islam. Proses terbentuknya iman yaitu sejak awal seluruh manusia telah mengambil kesaksian bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang berarti manusia memiliki benih iman. Ditegaskan lebih lanjut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum bahwa setiap ciptaan, dan dalam hal ini manusia, fitrahnya adalah mengisahkan Allah. Artinya, fitrahnya berarti Islam. Potensi fitrah atau iman Islam tersebut perlu ditindaklanjuti. Dan yang paling berkompeten menumbuhkan iman Islam seorang anak adalah kedua orang tua, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah orang tuanya, yang berperan menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi iman yang dimiliki seorang harus ditindaklanjuti oleh kedua orang tuanya sesuai dengan lingkungan mereka dibesarkan. Tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, hatinya ketika disebut nama Allah bergetar karena rasa dekatnya dengannya, atau karena takut akan siksanya, atau karena bahagia. Kedua, bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Takwa. Kata takwa berasal dari waqa'a yaqiqayatan. Secara etimologi artinya hati-hati, waspada, mawas diri, memelihara dan melindungi. Takwa dapat diartikan memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Pengertian takwa secara terminologi dijelaskan dalam Al-Hadis, yang artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama yaitu beriman kepada Allah dan para malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan para nabi. Diindikatorkan takwa yang pertama adalah memelihara fitrah iman. Kedua, mengeluarkan harta yang dicintai kepada karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, orang yang meminta-minta, dan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memerdekakan hamba sahaya. Indikator takwa yang kedua adalah mencintai sesama umat manusia yang diwujudkan melalui kesanggupan mengorbankan harta. Yang ketiga, mendirikan sholat dan menunaikan zakat.
Indikator takwa yang ketiga adalah memelihara ibadah formal. Yang keempat, menepati janji. Indikator takwa yang keempat adalah memelihara kehormatan atau kesucian diri. Yang kelima, sabar di saat kesusahan dan pada waktu jihad. Indikator yang kelima adalah memiliki semangat perjuangan. Konsep dan ruang lingkup agama. Yang pertama, pengertian agama Islam. Agama Islam secara etimologi terdiri dari agama dan Islam. Agama yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau, berasal dari dua akar suku kata, yaitu a tidak dan gama kacau. Ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Adapun Islam artinya selamat, menyerah, dan asal kata itu mempunyai arti memelihara selamat dan sentosa, yang berarti menyerahkan dalam keadaan selamat, dan sentosa juga berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Pendapat Majelis Ulama Persatuan Islam memberikan batasan sebagai berikut, yaitu agama Islam ialah wahyu ilahi yang diturunkan dari Allah kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap manusia. Yang kedua, ruang lingkup agama. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Garis besarnya meliputi 1. Iman, 2. Akidah, 3. Ihsan. Pertama, akidah. Akidah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti simpul, kokoh, ikatan perjanjian. Dengan demikian, akidah adalah keyakinan, yaitu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Adapun secara terminologis, artinya adalah ketakwaan, yakni hidup keimanan kepada Allah SWT. Dalam arti pembahasan akidah dalam lingkup khusus meliputi rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Yang dimaksud dengan iman kepada Allah ialah kepercayaan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Keimanan kepada Allah adalah suatu prinsip dasar dalam ajaran Islam sebagai pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan, pencipta manusia dan segenap alam semesta, dan manusia yakin terhadap rencana ilahinya, yaitu menciptakan, memelihara, dan memberi petunjuk yang semuanya itu rahmat bagi seluruh manusia. Untuk mengetahui petunjuk tersebut dapat melalui ilham atau insting, alat indera, akal, agama, dan taufik. Pernyataan keimanan yang paling mendasar ialah ucapan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, hubungan ilmu, amal, dan iman. Iman yang benar adalah iman yang didasari ilmu dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan atau amal. Hal ini sejalan dengan pengertian iman itu sendiri yang meliputi adanya keselarasan antara hati, perkataan, dan perbuatan. Iman tanpa ilmu tidak akan memiliki makna dan dampak apapun bagi manusia. Justru sebaliknya, keimanan tanpa ilmu akan berakibat pada penyimpangan. Iman yang berdasarkan ilmu dalam hal ini adalah ilmu Allah, baik yang bersifat qauliyah maupun kauniyah, akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan amal soleh yang merupakan buah dari keimanan. Oleh karenanya, keimanan seseorang tidak dapat diukur karena hati dan perkataannya, tetapi karena perbuatannya atau amalnya. Hubungan antara iman dan ilmu antara lain: 1. Bahwa keimanan dibangun atas dasar ilmu. Yang kedua, ilmu mengarah seseorang kepada keimanan yang benar. 3. Ilmu menghindarkan seseorang dari keimanan yang terkotori. 4. Ilmu menghindarkan seseorang dari penyimpangan dan ketaatan tanpa dasar. 5. Ilmu menjadikan seseorang yang beriman diangkat derajatnya. Sedangkan hubungan iman dan amal adalah tidak sempurna keimanannya seorang tanpa dibarengi dengan amal-amal adalah wujud aplikasi keimanan seorang. Yang ketiga, amal adalah wujud pembuktian ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Konsep agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu artinya, yang pertama, ajaran Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam. Yang kedua, ajaran Islam dapat digunakan untuk seluruh umat manusia dan akan menjadi kebaikan bagi yang memanfaatkannya. Yang ketiga, dosa umat Nabi Muhammad SAW, siksanya ditangguhkan sampai hari kiamat. Sumber-sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan atau Quran, yang berarti mengumpulkan atau al-jami dan menghimpun atau al-qod. Sedangkan secara terminologi atau syariat, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul Muhammad dan mana secara ringkas mengutip pendapat para ulama. Pada umumnya, yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Sedangkan menurut Abdul Al-Wahhab Al-Khaf, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab yang maknanya benar. Dan menurut para ulama klasik, Al-Quran adalah sumber agama juga ajaran Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman wahyu Allah sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dari Mekah ke Madinah. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah. Turunnya secara bertahap atau berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan diwahyukan kepada Rasulullah SAW yang susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang bernilai ibadah bagi yang membacanya. Fungsi dari Al-Quran itu sendiri adalah sebagai konfirmasi dalam memperkuat keyakinan pendapat, akal pikiran, dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian, Al-Quran juga berfungsi sebagai suatu tata cara atau aturan untuk mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum, yaitu yang pertama hukum i'tiqadiyah, yang kedua hukum amaliyah, dan yang ketiga hukum qauliyah. Yang kedua as-sunnah. Menurut bahasa artinya adalah jalan hidup yang dibiasakan. Kata as-sunnah pengertiannya juga sering dikaitkan dengan kata al-hadis, al-khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, penyebutan tersebut memiliki arti yang saling berbeda, di mana as-sunnah adalah sesuatu yang dibiasakan Nabi Muhammad SAW. Al-hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, namun jarang dibiasakan oleh Nabi. Dan khobar adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari sahabat, serta asar adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari tabi'in. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam didasarkan pada kesepakatan seluruh sahabat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Macam-macam as-sunnah yaitu ditinjau dari bentuknya. Ada yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga sunnah takririyah. 4. Sunnah hamimiyah. Ketiga, ijtihad berupa ijma' dan qiyas. Ijtihad berasal dari kata ijtihad yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan secara istilah tersendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syariat dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada
suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Ijtihad ada dua, yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' yaitu menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat, sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatu masa tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. Hasil dari ijtihad adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Kedua, qiyas. Qiyas secara bahasa ialah ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, juga bisa diartikan sebagai menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya. Karena hanya persamaan ilat hukumnya, karena dengan qiyas ini berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya Al-Quran dan hadis. Sebab adalah hukum kadang tersurat jelas dalam Al-Quran dan hadis, tapi kadang juga tersirat implisit atau tersirat yang tergantung dalam nas. Demikian materi saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.